Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Shalom, Horas. Sebelum kita memasuki ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, marilah bersaksi dan membesarkan nama Tuhan. Kita bernyanyi dengan penuh semangat dari buku nyanyian HKBP nomor 581. Muliakanlah Allah. Muliakanlah Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk dunia cemar. Manusia berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Balgasi tutup pamain mi debata, pungsoha suhata halang mi roham, tunjol mapardosa asidoroham, diungkap dalam laut Tubanuam. Puji madebata ale manisia, lasroham sumba madebata, dapoton Jehovah nasun timbuli, marhite anak na Tuhan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis adalah dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 7 ayat 22 dan 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh benar banyak tempat di perjamuan raya. Engkau hai orang berdosa, percayalah pada
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarkan sorak-sorainya mereka yang menang. Tuhan telah membebaskan, lepas dari dosa. Janganlah engkau berhenti kepada Yesus, datanglah, terima pengorbanannya, kau diselamatkan. Damai sukacita, bahagia, damai sukacita, semua diberikannya. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini dari kitab 1 Petrus
pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Ku berbahagia, damai penuh, sesudah Yesus pemilikku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Di Honolulu lasmo hakim, jumolo Yesus siluami, pangiringonmu tolongmu mangalo dosa nang rohaki, tabari tahon holong naik, di dia Tuhan turasoni, tumanupahi tarlobidang, sasada Yesus pinujima. Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta Jemaat Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Yang pertama, pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Ripki Edward Mangulahi Tua Sitinjak. Alamat Jalan Kalibaru Timur, Gang 3, Bungur, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi,
putra Bapak Timbul TM Sitinjak almarhum, Ibu Mawadinar Boruna Pitupulu almarhumah, dengan tunangannya Rini Repina Boru Lumba Tobing, alamat Jalan Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Golfrid Lumba Tobing, Ibu Senti Boru Tampu Bolon. Pemberkatan nikah Jumat 28 Agustus 2020 pukul 11 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Joshua Allen Parluhutan Sijabat, alamat Jalan Kepu Timur Gang Mantri, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Situa Manggur Hasijabat, Ibu Neti H. Boru Purba, dengan tunangannya Dewi Yuni Anti Boru Siagian, alamat Jalan Masjid Al-Baria, Keramat Jati. Anggota Jemaat HKBP Gedong Resort Keramat Jati. Putri Bapak Jasmin Pontas Siagian almarhum, Ibu Merliwati Boru Sitanggang. Pemberkatan nikah Kamis 20 Agustus 2020 pukul 11 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Selasa 18 Agustus 2020 pukul 10 WIB di Konsistori lantai 2. Akan menerima pemberkatan nikah David Simanjuntak, alamat Jalan Sunter Mas Timur H, Blok J, Jakarta Utara. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Haryara Simanjuntak, Ibu Bonur Boru Hombing almarhumah, dengan tunangannya Damaris Boru Raja Guguk, alamat Kisaran, Kabupaten Asahan. Anggota Jemaat HKI Kisaran Kota, Resort Kisaran Daerah 11, Sumatera Timur 3. Putri Humisar Raja Guguk almarhum, Ibu Rusta Boru Sitinjak almarhum. Pemberkatan nikah Sabtu 22 Agustus 2020 di HKI Kisaran, Kota Resort Kisaran Daerah 11, Sumatera Timur 3. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Berita anak lahir. Pada hari Selasa 4 Agustus 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Dr. Reja Prayetno Panjaitan, Ria Artasari Purba, Escape, alamat Jalan Cempaka Baru Timur 2, Jakarta Pusat. Berita duka cita, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Gerna Roselin Batubara, umur 78 tahun, dari WEK 2, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 26, nomor 22, Jakarta Pusat. Suami S.E. Silitonga almarhum. Almarhumah meninggalkan 1 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pemberdayaan pengurus seksi di bawah Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10 WIB
gereja kita akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan pengurus seksi-seksi di bawah Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Untuk itu, kepada seluruh pengurus Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia beserta pengurus seksi-seksi di bawahnya dapat mengikuti pembekalan tersebut. Demikian diinformasikan. Demikian warta jemaat untuk kita hari Minggu ini. Yang lain boleh dibaca di warta yang sudah dipegang. Terima kasih. Laskar Yesus Kristus, majulah perang. Angkat panji kudus, salib pemenang. Kristus di depanmu, maju berperang. Salib Yesus andalanmu, pasti kau menang. Laskar Yesus Kristus, majulah perang. Angkat panji kudus, pasti kau menang. Damai sejahtera dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah Minggu ini adalah dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai seorang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, George Washington adalah presiden pertama Amerika Serikat yang amat dihormati. Namanya diabadikan pada nama jalan, nama bangunan, nama jembatan, nama monumen, nama gunung, bahkan menjadi nama ibu kota Washington DC. Tidak berhenti di situ. Hal yang lebih jauh menarik adalah sebagian besar orang Amerika yang bernama Washington ternyata penduduk dari keturunan Afrika atau yang berkulit hitam.
Rupanya pada masa-masa perbudakan Amerika Serikat di sekitar tahun 1700-an, jauh sebelum menjadi presiden, George Washington, sang tuan tanah, sangat concern memikirkan nasib para budak kulit hitam. Ia melarang ada budak yang harus terpisah dengan anggota keluarganya akibat sistem jual beli. Bahkan ia memiliki wasiat bagi para budaknya bahwa mereka semua boleh bebas dan merdeka ketika ia dan istrinya telah meninggal. Kepedulian dan pengakuan akan hak asasi manusia sungguh menjadi perhatiannya. Khotbah kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan kita dalam menyongsong dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Khotbah hari ini juga mau mengajak kita bersama bahwa kita dulunya adalah budak, bahwa kita dulunya adalah tertindas, terjajah, yang merindukan pembebasan dan kemerdekaan. 75 tahun yang lalu, kemerdekaan kita baru diproklamirkan dan secara resmi kita merdeka. Tentu kemerdekaan itu adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri dan yang harus kita sikapi. Untuk lebih mensyukuri kemerdekaan dan kebebasan kita, firman Tuhan hari ini menyuguhkan kepada kita, yaitu dari Ulangan 15 ayat 12 sampai 18 dengan tema Merdeka dari Perbudakan. Dalam khotbah ini, Tuhan telah memberikan peraturan sosial kepada bangsa Israel tentang seorang budak. Apapun alasannya yang menyebabkan mereka menjadi budak, mereka harus ditolong. Mereka harus dikasihani, mereka harus dibebaskan dan dimerdekakan. Tuhan ternyata tidak tinggal diam. Tuhan juga mengasihi mereka, mengasihi para budak dan menginginkan mereka bebas dan merdeka. Tuhan memberikan peraturan untuk menolong mereka, yaitu setelah lewat 6 tahun mereka bekerja kepada tuannya, maka pada tahun yang ke-7 mereka harus dibebaskan. Mereka harus dimerdekakan, harus dilepaskan sebagai budak. Tuhan meminta orang itu untuk melepaskan budaknya tersebut pada tahun yang ke-7. Bukan hanya melepaskan Bapak Ibu Saudara, tetapi juga orang itu harus memberi perbekalan dan jaminan sosial, baik berupa properti atau berupa kambing, domba, dan harta yang lainnya, supaya ada yang menjadi bekal bagi budak tersebut dalam melanjutkan hidup dan kehidupannya. Dan tentunya itu juga yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat George Washington tadi. Salah satu realisasi atau wujud nyata dari tahun pembebasan atau tahun Yobel adalah membebaskan para budak dan menghapuskan hutang. Tujuannya adalah supaya kehidupan umat di tengah dunia ini tertata dengan baik, berjalan dan berkesinambungan, serta adanya kehidupan yang terpelihara. Setiap umat haruslah mematuhi tahun Sabat dengan melakukan berbagai tindakan pembebasan dan penghapusan utang tersebut. Dengan bertindak demikian, umat turut serta dalam mewujudkan kemurahan Allah. Umat turut serta bersaksi bahwa Allah itu adalah penuh kasih, bahwa Allah itu adalah pemurah, bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan. Setiap orang hendaklah bermurah hati, karena ini memancarkan kesadaran akan kemurahan Allah yang luar biasa, yang lebih dulu telah memberkati umatnya dengan kelimpahan. Manusia tidak akan pernah lepas dari kemurahan hati Allah. Saya dan saudara-saudara kita semua tidak akan pernah lepas dari kemurahan Allah. Sebab itu, kita juga harus bermurah hati dan bertindak untuk memerdekakan, membebaskan terhadap sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tindakan, kerelaan, dan kebaikan untuk membebaskan, memerdekakan orang yang memperhamba diri, orang memiliki hutang yang tidak mampu membayar hutangnya dari ketidakberdayaannya, akan memancarkan kesadaran bahwa Allah adalah Sang Pembebas, bahwa Allah adalah pembebas dan pengasih yang telah memberikan kemerdekaan, menjamin kebebasan, kemerdekaan, dan keselamatan bagi setiap jiwa. Allah rindu
supaya setiap orang merasakan dan menikmati serta mengerti karya pembebasan yang telah diperbuatnya melalui pengorbanannya. Kita juga sudah merasakan pembebasan itu. Kita merasakan karya maha besar daripada Allah yang mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini. Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib. Membebaskan kita dari rantai dan kungkungan si iblis. Kita sudah dibebaskan dari ketakutan. Kita sudah dibebaskan dari kutukan dosa. Kita sudah dibebaskan dari kematian, kejahatan, dan dosa kita sudah diampuni. Hutang dosa kita sudah dibayar tuntas dengan darah yang mahal dan darah yang kudus. Anda dan saya, kita bersama memiliki status yang baru saat ini. Statusmu bukan orang berdosa lagi. Statusmu bukan hamba dosa. Statusku bukan hamba dosa. Statusmu, status kita bersama hari ini, saat ini adalah orang yang merdeka, adalah orang yang bebas, adalah anak-anak Allah, adalah pewaris kerajaan Allah. Status kita adalah status yang luar biasa saat ini. Kita adalah menjadi orang yang berharga oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita diangkat menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Galatia 3:26 sampai 28 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Saya dan saudara, kita semua adalah anak-anak Allah yang dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka adalah anak-anak Allah yang mendengar firman Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua adalah anak-anak Allah. Besok adalah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dalam perayaan ini kita dipanggil untuk merenung betapa besar kasih dan penyelamatan Allah terhadap hidup kita. Betapa besar karya kemurahan, belas kasihan daripada Allah kepada dunia ini. Jika kita adalah sebagaimana ada hari ini, maka itu bukan karena kekuatan kita. Jika kita boleh sehat, boleh hadir beribadah di rumah dan di gereja saat ini, itu adalah karena kasih Tuhan, bukan karena hebat kita. Jika kita boleh hidup sampai saat ini, meskipun di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, itu adalah karena kasih Tuhan yang harus kita syukuri. Jika kita merasakan kebebasan, kemerdekaan, itu adalah karena anugerah Tuhan semata. Itu semua karena pengampunan dan kasih Tuhan. Jika oleh karena kekuatan setiap manusia, kita tidak akan pernah lepas dari kutukan dosa dan kematian. Hutang kita karena dosa-dosa kita tidak akan pernah lunas sampai kapanpun. Tetapi kasih Allah, tapi anugerah Allah, tetapi pengorbanan Allah membuatnya menjadikan kita, mengampuni kita, menjadikan kita menjadi umat yang ditahirkan, menjadikan kita menjadi umat yang dibebaskan dan dimerdekakan. Hutangmu sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah merdeka dan sudah bebas dan hutangnya sudah dilunasi, tentu ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, supaya semua umat saudara dan saya, kita semua menyadari bahwa kita sudah merdeka dan dimerdekakan, dibebaskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang yang sudah merdeka, mari move on, meninggalkan kepedihan, meninggalkan mental-mental budak, meninggalkan mental-mental yang menindas, meninggalkan mental-mental yang rapuh. Mari kita bergerak, mari kita beranjak, mari kita bergegas menuju sesuatu hal yang luar biasa. Lupakan penderitaan-penderitaanmu, lupakan kesakitan-kesakitan dunia ini, lupakan perbudakan-perbudakan dunia ini, siksaan-siksaan dunia ini. Mental budak harus ditinggalkan. Jangan lagi kita sudah merdeka, sudah dimerdekakan, tetapi masih sepertinya diperbudak dan merasa seperti budak. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, saudara dan saya, kita semua adalah orang yang sudah bebas dan dimerdekakan. Maka jadilah sebagai orang yang bebas dan yang merdeka. Yang kedua, tindakan dan perbuatan orang yang sudah merdeka harus lebih baik dan memikirkan kebebasan dan pembebasan
Orang yang sudah merdeka dan bebas, dia harus berbuat lebih baik lagi, lebih baik lagi. Orang yang sudah bebas dan merdeka harus memiliki empati yang dalam, harus berbelas kasihan kepada sesamanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, dulunya kita adalah hamba dosa, tapi sekarang kita menjadi orang yang merdeka, orang yang selamat. Dulunya bangsa dan negara kita ini dijajah oleh penjajah, tapi sekarang kita sudah merdeka dan menerima kemerdekaan. Maka wajib hukumnya kita harus menghentikan segala bentuk perbudakan. Kita harus menghentikan segala bentuk penjajahan. Kita harus berpikir lebih baik lagi mengisi kemerdekaan ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kita maju membangun bangsa dan negara ini. Kita maju membangun kehidupan ini. Kita maju membangun hubungan kita jauh lebih baik lagi. Persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia harus semakin tersusun dengan baik, terjalin dengan baik. Janganlah memperbudak atau menjajah orang lain juga dengan cara dan bentuk apapun. Dan yang ketiga, jadilah pembebas. Kebebasan dan kemerdekaan adalah hak setiap orang. Kebebasan dan kemerdekaan, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan bekerja, kebebasan bertindak, kebebasan berkarya, kebebasan melanjutkan kehidupan, kebebasan menikmati kebahagiaan adalah hak setiap orang. Namun perlu kita perhatikan, sebagai orang yang sudah bebas dan orang yang sudah merdeka, saudara dan saya dipanggil, hargailah kebebasanmu, hargailah kemerdekaanmu. Berlakulah sebagai orang yang bebas, berlakulah sebagai orang yang merdeka. Pastikanlah perbuatanmu, tutur katamu, tingkah lakumu, tindakanmu, cara berpikirmu juga membawa pembebasan. Dan dengan kehadiranmu dimanapun saudara berada, tentu orang lain juga menikmati kebebasannya. Kita bersama menjadi pembebas karena kita sudah terlebih dahulu dibebaskan. Kita bersama menjadi pembawa angin segar supaya mereka juga disegarkan yang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, zaman ini menawarkan berbagai kebaikan dan kenikmatan duniawi. Oleh karena berkat kemajuan teknologi, oleh karena berkat kemajuan dari komunikasi dan lain sebagainya. Namun kita sering menghadapi kenyataan yang sangat pahit dan getir, bahwa justru di zaman yang makmur ini, yang maju ini, yang canggih ini, justru terjadi penjajahan, justru terjadi perbudakan, justru terjadi pelecehan, pencabikan besar antara kaum kuat terhadap kaum lemah. Justru terjadi adanya kesenjangan antara kelompok yang mayoritas dan minoritas. Persatuan dan kesatuan seolah-olah diambang pintu kehancuran. Padahal awalnya para pahlawan kita, mereka rela mati di medan perang, bersatu membela tanah air ini dari Sabang sampai Merauke. Semua berjuang, semua mengatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semua bersungguh-sungguh berjuang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus ambil bagian dalam mengisi kemerdekaan ini, dalam menghiasi kemerdekaan ini, membangun bangsa ini lebih baik lagi. Bangunlah dirimu, bangunlah persekutuanmu, bangunlah keluargamu dengan nilai-nilai yang baik. Bangunlah setiap hal di mana saudara berada. Manusia banyak yang dipenuhi keserakahan. Manusia banyak yang gila jabatan, menghalalkan segala cara, membuat orang yang lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Mari merenung, bahasanya kita harus bangun. Mari merenung, bahasanya kita harus bergegas. Mari merenung, bahasanya kita harus bertanggung jawab, membebaskan yang tertindas, membebaskan yang terlilit oleh hutang-hutang, membebaskan yang lemah, membebaskan yang terintimidasi. Mari berkarya. Mari menunjukkan ke bangsa dan negara ini bahwa saya adalah putra bangsa dan negara ini, putra yang baik dan bahkan terbaik.
dengan nilai-nilai kebaikan itu, maka kita layak disebut orang yang merdeka. Bebaskan dirimu dari keserakahan, bebaskan dirimu dari kebencian, bebaskan dirimu dari kejahatan. Bantulah sesamamu untuk meraih cita-citanya, bantulah sesamamu untuk meraih masa depannya. Maka ketahuilah, saudara sudah menjadi umat yang merdeka. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada hari ini atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami, supaya kami juga menyadari bahwa kami adalah orang yang sudah dibebaskan, bahwa kami adalah orang yang sudah merdeka. Itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan, karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami akan menolong saudara-saudara kami, supaya mereka boleh bangkit, berdiri, supaya mereka boleh melanjutkan hidup dan kehidupannya. Kami harus bermurah hati bagi mereka, menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kami. Kami juga bersyukur jika besok tanggal 17 Agustus kami akan memperingati perayaan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75. Sungguh banyak berkat-Mu di tengah-tengah negara kami ini. Sungguh banyak hal yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur, kami bangga sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang boleh Tuhan curahkan kepada negara kami ini. Berkatilah negara kami ini Tuhan, dalam setiap hidup dan kehidupan warganya, dalam setiap persoalan politik negara kami ini. Berkati Presiden kami Joko Widodo yang memimpin negara kami dari tingkat pusat sampai daerah. Berilah kepada mereka kebijakan, kekuatan, hikmat surgawi, supaya mereka berhikmat melayani, memajukan bangsa dan negara kami. Dan kami juga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hendaklah kami diikat oleh kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan dalam negara Republik Indonesia ini, supaya kami saling mendukung, supaya kami merasa bahwa kami adalah satu keluarga sebagai negara Republik Indonesia. Maka kami harus maju untuk saling membangun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Nama mereka tidak kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan yang menyembuhkan mereka. Mari Tuhan yang memulihkan mereka. Berkati obat, makanan dan minuman yang boleh mereka konsumsi. Kami juga berdoa buat keluarga jemaat Tuhan yang sedang bergabung, keluarga Silitonga, Batubara. Engkau telah memanggil ibu yang kami kasihi dari jemaat-Mu week 2. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan gereja-Mu, HKBP di seluruh dunia, secara khusus HKBP Suprapto ini. Jadilah pelayanan kami membawa pembebasan, menyatakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah online dan pelayanan ibadah minggu. Semua kami sehati sepikir untuk mewartakan kabar baik, kemurahan Tuhan, keselamatan, pembebasan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dan dunia ini yang sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Tuhan, Engkau adalah Sang Pencipta. Engkau sungguh mengasihi kami. Maka kami memohon, hendaklah virus COVID-19 ini hilang dari muka bumi ini, supaya kami boleh bersuka cita, melanjutkan hidup dan kehidupan kami dan aktivitas kami, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita menghantar persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dan memberi persembahan. Bagimu ada keselamatan, jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu, dan jangan abaikan kasih-Nya, sambut Yesus penebusmu. Patedek sude hahurangan, topoti sandok dosami, pangi dosa sesa o Tuhan, sude pangalau sioki, dai dati sasal totoonmu, nang sesa dosam sasude, mardame dagingmu nonton di maniop tokang Tuhani. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu kita telah berakhir. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.